Hari ini mungkin minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Semanba, welcome to Suara Kita, inviting the most iconic people. Bersama saya tentunya Naura Alicia Ashifa Prastyo, menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dalam eksistensialisme manusia, terus mencari makna dalam hidup yang seringkali tampak tidak masuk akal, dan doa menjadi salah satu cara untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemukan tujuan hidup mereka. Tentunya kali ini saya tidak sendiri dalam membahas eksistensialisme manusia. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Nurul Mufidah. Selamat pagi Ibu Nurul Mufidah. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah Bu Nurul, kali ini kita akan membahas tentang eksistensialisme manusia. Menurut Bu Nurul, apa sih pengertian doa itu? Doa, baik, terima kasih pertanyaannya Naura. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Doa, seringkali kita ini dalam keseharian tidak akan pernah terlepas dari yang namanya doa. Doa adalah ungkapan permohonan kita sebagai manusia kepada Sang Kholik, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memenuhi, mewujudkan dan merealisasikan apa yang kita inginkan. Dan doa juga termasuk salah satu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai manusia tentunya dalam keseharian selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu hadis dikatakan manusia yang paling sombong adalah manusia yang tidak mau berdoa. Saya yakin kita semua tidak mau dikatakan sebagai manusia yang sombong, karena eksistensi manusia itu juga sendiri kan dia tercipta tujuannya untuk beribadah kepada Allah, dan doa itu adalah bagian dari ibadah. Doa mukhul ibadah. Demikian. Jadi doa adalah upaya kita untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Nora. Nah, manusia itu kan kadang pendiriannya beda-beda ya Bu ya. Nah, kita sebagai muslimah itu kenapa sih kita itu harus banget berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kita kok harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa itu sebetulnya menunjukkan eksistensialisme kita sebagai manusia. Wujud kita sebagai manusia, bentuk asli kita sebagai manusia adalah memiliki banyak sekali kekurangan. Kita butuh kita ini terbatas ya. Kita sebagai manusia yang terbatas, serba ketidakberdayaan, kita juga ketidakmampuan, kita juga memiliki hal-hal yang ketidakmungkinan. Hal ini bisa kita tepis dengan yang namanya doa. Contoh bagaimana mengenai ketidakberdayaan. Kita ini ditakdirkan hidup ke dunia dengan segala yang kita miliki. Kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Bahkan tanpa sehelai baju yang menempel pada diri kita. Kita nggak berdaya. Nantinya juga kita akan tumbuh, berkembang, pada akhirnya kita juga akan mengalami masa tua. Itu kan kita juga akan sakit. Kita juga nggak berdaya karena kita punya satu sifat yang namanya lupa. Lupa, sakit itu hal yang sangat tidak mungkin terhindar dari kita, termasuk sunatullah. Nah ini, sehingga kita butuh doa untuk menguatkan hal yang demikian itu. Yang kedua, kenapa juga kita harus berdoa? Karena kita memiliki banyak ketidakmungkinan. Hal-hal yang sepertinya gampang bisa kita raih, tapi itu ternyata ada unsur ketidakmungkinan. Contoh, suatu hari kita seringkali belajar gitu kan, belajar siang malam, bahkan kita sampai lewat tidak tidur gitu kan, dan ternyata apa yang kita ikuti ini ternyata ada hal-hal yang sekiranya kayaknya tidak mungkin desa gitu loh. Jadi manusia ini tercipta dengan sifat aslinya, ada ketidakberdayaan, ketidakmungkinan, ada juga memiliki sifat keterbatasan. Hal ini yang membuat kita manusia selalu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menguatkan diri kita. Contoh suatu hari ada seorang yang merasa ini pasti jodohku, ini ya. Ini mulai kecil ini sering main sama saya, belajar kelompok sama saya gitu kan, sampai dewasa pun sering bergaul. Ini pasti jodoh saya. Ternyata berkehendak lain. Ternyata suatu hal yang kita harapkan dia jodohnya, misalkan ternyata di luar nalar, ternyata bukan jodohnya. Dan berarti kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatur apa yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Gitu. Demikian. Iya. Naura. Nah, Bu Nurul, kalau misalkan kita itu memang sudah menyadari eksistensi kita yang memang wajib berdoa, Iya. itu apakah setiap doa yang kita lantunkan itu sudah pasti dikabulkan? Iya, terima kasih. Doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti dikabulkan oleh Allah. Sesuai yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi barang siapa yang melantunkan doa ya padaku pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Bagaimana cara kita memintanya? Banyak sekali cara kita untuk berdoa kepada Allah, ya. Syarat bagaimana doa terkabul, satu tentunya tidak sekali ya Nora. Doa itu harus kita sampaikan, kita melihatkan sewaktu-waktu, setiap hari, setiap saat. Kemudian yang kedua, kita berdoa juga tidak harus menggunakan bahasa Arab. Kita pakai bahasa Jepang silakan, kita pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa monggo, kita pakai bahasa Inggris kenapa enggak? Ya, yang penting yang kita sampaikan, yang kita panjatkan kepada Allah betul-betul doa yang berasal dari lubuk hati kita. Dan doa itu tentunya dijawabnya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ketika doa tadi dicepatkan jawabannya, dikabulkan cepat, tentu kita akan muncul rasa syukur. Gitu kan? Nah, di dalam rasa syukur ini kita akan senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah atas doa-doa yang kita panjatkan. Namun apabila doa itu kok lama ya nggak dikabulkan oleh Allah, sudah sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, katanya lagu itu ada kan, kalau tidak hari ini mungkin minggu depan gitu kan. Kalau minggu depan pun enggak, mungkin tahun depan. Kalau tahun depan enggak, mungkin juga doa itu akan rembes ke anak cucu kita. Jadi kita husnul dan insya Allah doa semua akan dikabulkan oleh Allah. Asalkan kita mintanya betul-betul dengan niat yang suci. Artinya suci apa? Kita nggak ada, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, ya Allah semoga saya bisa mengalahkan kekayaan orang itu, atau supaya saya bisa menyaingi ranking teman saya, bukan. Tapi doa yang betul-betul tulus, doa-doa yang betul-betul memang itu merupakan kebutuhan kita. Dan satu lagi, kita harus siap atas terkabulnya doa, Naura. Kita minta doa, tapi ternyata kita ketika doa itu dikabulkan, kita belum terima, belum siap menerimanya. Satu contoh gini, sekarang musim banjir ya, di kota-kota besar terjadi banjir. Ini ada suatu cerita, suatu kotanya ada kebanjiran sehingga satu kampung itu dia harus mengungsi. Ada sebagian yang diungsikan naik perahu, ada juga yang naik ke atas genteng, ada juga yang harus dia dilarikan ke rumah saudaranya. Ini ada satu keluarga yang dia harus mengungsi ke atas genteng rumahnya. Satu hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon tolong hamba-Mu ini, ya Allah, selamatkan kami dari banjir ini. Kemudian datang, berarti doanya tepat dijawab oleh Allah. Datanglah tim regu penolong pakai perahu karet. Ayo Pak, ikut saya, kita mengungsi Pak. Oh enggak, saya butuh pertolongan Allah, bukan dari sampean. Akhirnya ya sudah, silakan, enggak, kamu berlalu aja, saya tunggu bantuan dari Allah. Berlalu kapal ini, perahu karet ini. Hari kedua dia berdoa lagi, ya Allah tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah saya ini orang yang soleh, saya sudah sholat setiap hari, saya juga sering sekali sedekah, tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Datang perahu berikutnya, hari kedua datang perahu berikutnya. Ayo Pak, saya tolong Bapak segera ke pengungsian, ini sudah hari kedua Pak, antar Bapak kehabisan tenaga di sini. Oh enggak, saya minta bantuan pada Allah, bukan kesamean, saya kesamean berlalu. Itu pun terjadi sampai hari yang ketiga. Nah, kemudian hari ketiga ternyata orang ini meninggal di dalam masa pengungsiannya di atas genteng itu. Nah, ketika meninggal, kemudian dia di akhirat dia ini ditanya, loh kenapa kamu sampai di sini? Ya Allah, saya dulu kemarin sudah minta tolong ke sampean ya Allah untuk berikan pertolongan dari banjir. Kenapa sampean tidak menolong saya? Ini kata Siran tadi. Loh bukan kamu sudah saya tolong. Datang perahu kedua, perahu ketiga, kenapa kamu udah naik itu? Nah, berarti terkabulnya doa itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan langsung bantuan dari Allah, tidak. Tapi bisa juga datang dari orang lain. Gitu loh. Makanya kita kan nggak mungkin, ya Allah berilah saya ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu datang dengan langsung? Kan tidak. Tapi melalui ada guru yang membimbing kita, itu salah satu ada perantara media kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi harus siap menerima terkabulnya doa. Ini malah cerita lucu lagi, Nora. Orang berdoa, ya Allah berilah saya kendaraan roda 4 gitu kan. Tapi ternyata dia di rumah nggak ada tempat untuk nyimpen roda 4-nya. Taruh di mana mobilnya ntar kok kebagian gitu kan. Jadi berdoa harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ingat,
Allah itu akan mengabulkan doa setiap hambanya seperti yang kita butuhkan, bukan yang Iya. kita inginkan. Iya, Ini iya, yang perlu Bu, iya. kita garis bawahi. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang pasti dikabulkan oleh Allah, bukan yang kita inginkan. Iya, Bu. Semacam itu, Nora. Iya. Nah, di setiap doa yang kita lantunkan, terus kayak kita sehari-harinya gitu, semakin kita beriman sama Allah, itu Ya. ada orang bilang itu semakin kita diuji juga, Bu. Jadi ketika ada musibah yang datang ke kita, itu apakah Allah sedang menguji iman kita? Terus gimana cara kita mempertahankan iman kita itu terhadap Allah? Iya. Terima kasih pertanyaannya, Nora. Sebelum saya menjawab ini, saya teringat satu cerita. Gini, emang sering baca cerita-cerita gini kan ya, cerita-cerita Islami. Tentunya memang banyak sekali nilai-nilai yang tercemar di situ. Ada satu desa itu, qadarullah, dia memiliki mata pencarian sebagai penjual tape. Tahu tape ya? Iya, tahu. Jadi bahan bakunya mungkin dari puhung itu orang Iya. bilang itu dia kupas, dia cuci bersih, dia masak, dia kasih ragi itu sekian hari baru dia matang. Iya. Nah, ketika tape ini matang, dia harus mendistribusikan tape-tape ini. Jadi tape itu dia bungkus yang rapi, dia bawa ke kota tujuan masing-masing. Dan ini satu desa loh ya. Bukan satu keluarga, satu desanya banyak. Nah, setiap orang ini bergerombol, dia punya tujuan kota masing-masing. Oh, ini ke kota A, ini kota B, ini kota C. Nah, ada suatu cerita ini ke kota A ini satu kelompok orang, ini ada 10. Iya. 10 orang ini berangkat pagi hari setelah subuh itu dia berangkat dengan membawa 2 keranjang tape. Tahu kan banyak kan di tape Iya. sini ya. Iya, Bu. Nah, ini ternyata salah satu dari mereka ini terperosok dalam parit sawah di pematang sawah itu karena memang kan rumahnya di pedalaman dekat Iya. sawah. Sehingga dia untuk dari rumahnya ke jalan raya dia harus melewati sawah. Nah, di sana tape yang dia bawa tumpah. Yang dia bawa ini tumpah di bakulannya ini sehingga tape-tape tadi campur dengan tanah kotor, akhirnya dia bilang, aduh kok jatuh gini, kok buruk sekali nasib saya gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya temennya, sudah kamu berangkat aja, 9 orang itu dia pulang. Dia pulang dengan menggerutu, ya Allah kenapa kok saya diberi nasib yang jelek gitu kan. Kenapa saya ini kok sampai tumpah tapi saya belum juga modal kembali. Dia pulang sampai ke rumahnya, dia pulang, Bu nggak jadi jualan kita. Tapenya rusak, tumpah ke dalam sawah. Loh kok bisa ya, ini takdir buruk dari Allah. Iya. Ternyata setelah sekian lama dia diam dalam perenungannya, dalam merasa apa ini kecewa dan sedikit marah, datang kabar bahwasanya ke-9 temannya naik pickup tadi kayak truk kecil gitu kan terperosok ke dalam jurang. Yang akhirnya dia muncul rasa, ya Allah, alhamdulillah Bu ya ternyata saya nggak ikut dalam rombongan tadi. Coba kalau saya ikut pasti saya akan jadi korban. Yang akhirnya apa? Yang bapak ini cuman tapenya yang rusak, tapi sementara teman yang 9 tadi ada yang tangannya patah, harus rawat di rumah sakit, sehingga beberapa hari dia harus jualan. Coba yang bapak satu ini besok bisa jualan lagi. Artinya apa? Kalau kita merasa suatu cobaan ujian itu adalah suatu hukuman, itu salah. Ya, bahwasanya kalau kita musibah itu kita lihat dari sudut yang mana. Ada kadang kita terima musibah itu kan banyak nilai yang tersimpan, mungkin untuk meningkatkan iman seseorang, mungkin juga sebagai bentuk teguran, bisa juga sebagai bentuk apa ini supaya mereka syukur, ayo kembali, ayo sudah kamu kembali pada Allah gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita ingin bagaimana mempertahankan iman kita gitu ya supaya stabil gitu ya kepada Allah, kita kembalikan lagi bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Jadi iman seseorang itu kadang tambah, kadang naik. Naik dengan ketaatan kita kepada Allah. Menghadiri majelis taklim, rajin membaca Al-Quran, bisa mengambil pelajaran ibrah dari teman-teman kita mungkin yang mengalami musibah, yang kesulitan. Dan jaga iman kita bisa yanqus, berkurang dengan cara apa? Berkurangnya melakukan kemaksiatan. Ya, apalagi zaman sekarang yang IT sudah maju. Iya. Ya, saya yakin kamu punya gadget ya di rumah ya? Iya punya. Aktif nggak gadgetan gini? Aktif. Aktif banget Bu. Tapi nggak sampai lupa kan dengan kewajiban bantu orang tua gitu kan? Enggak, Bu. Dengan ngajinya, dengan Jadwal, sholatnya. Nah, ini ternyata gadget itu termasuk salah satu hal yang bisa meyangkuskan iman kita. Bisa mengurangi iman kita. Kenapa? Kalau kita asik gadgetan, gitu kan sampai lupa waktu sholat, lupa mana waktu adzan. Iya. Nah, ini bisa. Jadi iman tuh bisa kita pupuk supaya tetap yazid, bertambah. Idealnya gimana? Semakin kita dewasa, iman kita semakin juga turut dewasa. Iya, Bu. Itu ya, Nora. Iya. Bu Nurul, ada pesan nggak untuk teman-teman arek-arek Semanba? Oh iya, Mengenai untuk topik kita arek-arek Semanba gitu ya, anak-anakku semua, siswa-siswa Semanba, semoga
dengan keaktifan kalian hadir di sekolah untuk mencari ilmu, itu bisa nanti membawa kalian menjadi insan yang lebih bagus lagi. Iya. Karena mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan jangan lupa, dalam mencari ilmu pasti akan ada sekali godaan-godaannya. Ini yang terpenting, Nora. Iya, Bu. Godaan bisa dari diri kita sendiri, bisa juga dari orang lain, mungkin juga lingkungan kita. Terpenting, yakinlah bahwasanya tidak ada kebaikan tuh yang berjalan mulus tanpa suatu godaan. Yang penting, kita tingkatkan iman kita kepada Allah, jangan lupa berdoa. Doa adalah intisari dari ibadah. Karena kalau kita ibadah, yakinkan bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Nora. Teman-teman, gak terasa kita udah berada di penghujung acara kali ini dengan diakhiri pesan dari Bu Nurul Mufidah yang sangat amat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.